Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya berdoa, saya berharap saudara dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan penuh semangat di pagi hari ini. Ya saudara, di pagi hari ini saya ingin sharing sedikit aja firman Tuhan yang sangat berkesan buat diri saya juga ya, yang belakangan-belakangan ini juga menginspirasi kehidupan saya. Yaitu yang diambil dari Amsal 1 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Demikian firman Tuhan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudara, dari ayat ini, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan buat saudara di pagi hari ini adalah jangan stop di posisi saudara sekarang. Jangan stop di mana kita ada sekarang. Teruslah menambah ilmu, teruslah menambah pengetahuan kita akan hal-hal lain. Di dalam era digital saat ini, saudara, banyak sekali, atau kita bisa bilang cepat sekali perubahan dan transformasi pengetahuan. Jadi pengembangan teknologi kita bisa lihat bahwa cepat sekali gitu ya. Adanya perubahan belakangan ini kita bisa lihat sosial media atau artificial intelligence gitu ya, dan berbagai hal lainnya telah mentransformasi kehidupan digital. Nah, sebagai manusia nggak harus bicara mengenai digital gitu ya saudara, tetapi saya mengajak atau mengundang saudara untuk teruslah, ayo kita belajar hal baru hari demi hari gitu ya, kita menjadi expert gitu ya, jadi ahli dalam satu bidang tertentu. Kalau kita sudah jadi ahli di bidang A, jangan stop di situ, tapi cobalah kita belajar hal-hal yang lain gitu. Nah, dari ayat ini ada sesuatu yang menarik saudara. Kita bisa lihat, mungkin saya bagikan lagi yang pertama ya, ayat kelima. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Nah, di sini tertulis bahwa kita sebagai orang bijak, kita harus terus menambah ilmu. Kita terus belajar. Tetapi tidak stop di situ. Ayatnya ada kelanjutannya, yaitu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, apa maksudnya nih saudara ayat ini? Cukup menarik ya. Orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, di sini setelah saya pelajari saudara ayat ini yang cukup menarik ya. Orang yang berpengertian tandanya adalah kalau misalnya kita sudah tahu, kita sudah menjadi ahli dalam bidang tertentu, kita nggak boleh stop di situ. Tetapi kita harus memperoleh bahan pertimbangan. Nah, dalam bahasa aslinya bahan pertimbangan ini merujuk pada pimpinan atau arahan, saudara. Nah, atau kita bisa bilang bahasanya hikmat gitu ya. Pada saat kita sudah menjadi ahli dalam bidang tertentu, misalnya kita sudah ahli dalam memasak gitu ya, kita sudah bisa masak berbagai jenis makanan Chinese food, makanan Western atau Japanese, Korean dan lain sebagainya. Nah, memperoleh bahan pertimbangan adalah bagaimana kita memperoleh arahan dari Tuhan. Skill ini, keahlian ini kita bisa pakai untuk apa? Karena skill yang hebat itu saudara bisa dipakai untuk hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ataupun sebaliknya. Ya, orang pinter, saudara ya, kita tahu orang pinter bisa bikin bom. Bom itu bisa dipakai buat hal yang baik, yang saat ini kita tahu untuk membangun MRT, untuk membangun terowongan, itu bikinnya pakai bom. Tetapi bom yang sama juga bisa dipakai untuk hal yang buruk, hal yang jahat. Nah, di sini maksudnya itu, saudara. Jadi pada saat kita sudah menjadi ahli, jangan stop di situ, tetapi kita harus memperoleh hikmat dan arahan. Dan teruslah kita lapar, dan teruslah kita haus untuk semakin menambah ilmu kita, bukan hanya di bidang yang kita sudah ahli, tapi kita expand ke bidang-bidang lainnya. Nah, di ayat yang ke-7, ayat ini sangat menarik, saudara ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Maksudnya apa, saudara? Nah, di sini kita bisa lihat kisah Raja Salomo. Oke, Raja Salomo itu salah satu raja yang sangat sukses. Ya, bisa kita lihat juga adalah salah satu raja yang sangat kaya dalam sejarah manusia sampai hari ini. Raja Salomo adalah salah satu manusia terkaya di dunia. Dia adalah raja yang sangat sukses. Gimana dia bisa sukses? Ya, pada saat awalnya dia memohon
hikmat atau meminta hikmat pada Tuhan, bukan meminta pengetahuan, bukan meminta kekayaan, tetapi yang dia minta sama Tuhan adalah hikmat. Dan Allah mengabulkan permohonan Raja Salomo, yaitu Allah memberikan hikmat, dan hikmat ini yang menuntun Raja Salomo sampai dia di masa kejayaannya. Tetapi saudara, kalau kita tahu kisah Raja Salomo tidak berhenti di sana. Ujungnya sudah pada saat di ujung masa pemerintahannya dia mengalami penurunan. Dia menyimpang dari Allah. Jadi apa artinya di sini saudara? Bahwa sekedar mengetahui atau sekedar memiliki hikmat itu saja tidak cukup. Jadi setelah kita bisa memiliki pengetahuan, nextnya adalah apa? Memiliki hikmat. Mendapatkan hikmat, mendapatkan arahan. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Yaitu apa yang harus kita lakukan berikutnya. Itu di ayat yang ke-7 tadi, saudara. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan di sini kuncinya. Pada saat Salomo pertama kali dia menjalankan pemerintahannya, dia takut akan Tuhan, dia memohon hikmat, Tuhan berikan hikmat. Tetapi di kemudian hari, hikmat yang dia terima itu sudah tidak didengarnya lagi, sudah tidak digubris lagi. Dia sudah mementingkan experience, pengalaman dia, kepintaran, keahliannya dia yang dia telah peroleh selama beberapa puluh tahun. Sehingga dia dibutakan, saudara. Dia merasa hebat, dia merasa jago. Hikmat yang Tuhan berikan buat dia sudah tidak digubris lagi. Takut akan Tuhan ini bukan hanya permulaan dari pengetahuan, tetapi takut akan Tuhan adalah juga yang membuat kita bisa sustain di tempat kita sebagai ahli dan sebagai yang memberkati orang-orang, saudara. Jadi kalau boleh saya rangkum dari apa yang saya bagikan pada pagi hari ini, yaitu Amsal 1 ayat 5-7. Sebagai orang Kristen, janganlah kita berhenti belajar. Teruslah kita belajar, teruslah kita menambah ilmu seperti yang ada di Amsal ini. Dan janganlah kita berhenti di situ saja. Terus kita menambah ilmu sampai kita menjadi ahli. Dan bahkan bukan sebagai ahli saja, tetapi kita juga harus memperoleh hikmat, arahan, pimpinan Tuhan dalam apa yang kita lakukan. Dan tidak berhenti di situ saja. Yang paling penting, yang terpenting di antara semuanya adalah teruslah takut akan Tuhan. Sehingga keahlian kita, kesuksesan kita tidak menutup, membutakan mata kita, tetapi kita bisa sustain terus dalam kesuksesan kita dan terus memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan kita dan melalui berkat yang kita bisa berikan bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian sharing firman yang saya mau bagikan buat saudara di pagi hari ini. Saya harap firman ini bisa kembali mengingatkan saudara, menguatkan saudara bahwa kita jangan stop, jangan henti-hentinya untuk belajar. Apapun yang saudara lakukan, dimanapun saudara bekerja, bagian apapun itu, sebagai pelajar sekalipun, sebagai manajer, sebagai direktur, apapun bagian saudara dalam kehidupan saudara sehari-hari, teruslah belajar dan teruslah meningkatkan kemampuan saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani hari. Shalom.